Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena sehingga saat ini Allah memberikan kita kesempatan untuk terus hidup dan beramal. Alhamdulillah, sehingga saat ini Allah memberikan kita kesehatan. Allah memberikan kita mata untuk melihat. Allah memberikan kita tangan untuk makan. Allah memberikan kita kaki untuk berjalan. Allah memberikan kita telinga untuk mendengar. Jadi manfaatkanlah apa yang Allah berikan ini dengan perkara-perkara kebaikan dan kebajikan. Teman-teman, di dalam hidup ini Allah memberikan kita dua nikmat yang terbesar yang jarang-jarang kita syukuri. Yang pertama itu nikmat iman. Nikmat iman ini teman-teman merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Di dalam hadis ada mengatakan bahwa masuknya orang yang bertauhid ke dalam surga Allah. Ini menunjukkan bahwa iman ini merupakan perkara yang paling bernilai. Di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, masuk ia ke dalam surga. Jadi iman ini merupakan perkara yang paling bernilai, mengalahkan apa yang ada di dunia ini. Al-iman yazidu bil ta'ah wal iman yanqus bil ma'siyah. Iman itu meningkat kerana ketaatan dan iman itu berkurang kerana kemaksiatan. Jadi kita semua ada iman, harus kita pelihara dengan baik. Dan yang kedua ada namanya nikmat Islam. Islam ini juga merupakan nikmat yang terbesar Allah kurniakan kepada kita. Tidak semua orang yang lahir ke dunia ini langsung menjadi Islam. Kita ini beruntung kerana Allah melahirkan kita dalam keluarga Islam dan kita menjadi Islam sehingga sekarang. Tetapi berapa ramai orang menghargai Islam di dalam diri mereka? Apakah Islam hanya pada KTP? Kita renungi bersama. Jadi teman-teman, alhamdulillah, hari ini saya akan membahaskan tajuk tentang dunia ini sementara dan akhirat itu kekal selama-lamanya. Jadi katanya Hasan Al-Basri, dunia ini seperti ular, terasa mulus kalau disentuh tangan, tetapi racunnya dapat mematikan. Maka hati-hatilah dengan dunia. Ular itu kan halus. Kalau tidak percaya, kamu lus-lus itu ular. Kalau berani. Kenapa takut sama ular? Karena racunnya mematikan. Seharusnya kamu kalau takut menyentuh ular, seperti itulah sikapmu pada dunia, biar tidak sembrono. Dan yang kedua, dunia ini seperti janda tua yang telah bongkok dan beberapa kali ditinggal mati suaminya. Maksudnya apa? Banyak loh orang sebelumnya yang jatuh cinta pada dunia dan orang itu sekarang mati sudah. Maka dunia ini posisinya janda. Kenapa sebelum kamu sudah banyak yang jatuh cinta pada dunia dan orangnya dan dah banyak juga yang meninggal, dan berarti kamu dapat bekasnya mereka. Itu pun kamu senangnya setengah mati sama dunia. Jadi teman-teman, dunia itu janda tua yang bongkok sudah beberapa kali ditinggal mati suaminya. Beberapa kali itu bisa jumlahnya ratusan juta ya, sejak Nabi Adam hingga hari ini. Sepertinya itu Imam Hasan Al-Basri memahami dunia. Lalu diapain dunia ini? Dunia ini adalah negeri tempat beramal yang sering kita lupa teman-teman. Tapi ada rumusnya. Rumusnya apa?
Barang siapa yang bertemu dengan dunia dalam perasaan benci dan zuhud, ia akan berbahagia dan memperoleh faedah darinya. Jadi, jangan jatuh cinta sama dunia. Zuhudlah. Zuhud itu apa? Zuhud itu memandang kecil, memandang tidak terlalu penting. Maka dunia akan kamu dapati banyak manfaatnya. Adapun yang lain, Hasan Al-Basri mengatakan, dunia itu alat, maka jadikanlah dia alat untuk tujuanmu. Jangan dibalik, kamu yang jadi alatnya dunia. Banyak orang pada hari ini terbalik. Dia yang jadi alatnya dunia, bukan dunia yang jadi alatnya untuk mendekat pada Allah, untuk mencari takarrub ilallah. Namun barang siapa yang bertemu dengan perasaan rindu dan hatinya tertambat pada dunia, ia akan sengsara, akan berhadapan dengan penderitaan yang tak dapat ditanggungnya. Apapun yang menurutmu bagus dan indah di dunia ini, sikapilah dengan zuhud. Anggaplah dia kecil dan tidak terlalu penting. Karena jika kamu jatuh cinta benaran, kamu rindu benaran, tertambat benaran sama dunia, bersiaplah untuk menanggung segala penderitaan dan resikonya, apapun itu. Ingat teman-teman, harta itu terlalu sedikit menggelisahkan, terlalu banyak membingungkan. Jabatan juga begitu, pangkat juga begitu, kedudukan juga begitu teman-teman. Apalagi pasangan, istri, suami yang jelek, stres. Suami cantik, suami cakep juga stres ya. Jadi begitu kamu terlalu terikat ke sana, terikat ke dunia itu, siap-siaplah menanggung resikonya. Jadi ini pandangan Imam Al-Basri tentang dunia. Tidaklah gambaran dunia ini seluruhnya dari awal sampai akhir kecuali seperti orang yang sedang tidur. Dia melihat dalam tidurnya apa yang dia senangi, kemudian dia tersadar, yuk bangun. Ya, ini mirip Imam Al-Ghazali yang mengibaratkan jangan-jangan hidup kita ini kayak mimpi. Ya, kita kata, bang, ya ini kok nyata kok. Ya, kamu pas mimpi juga begitu rasanya, kayak nyata. Begitu bangun baru kamu sadar, oh iyalah, ternyata mimpi. Besok mungkin begitu, kamu meninggal ganti alam, kamu baru sadar bahwa ternyata dunia yang heboh kemarin itu rasanya hanya mimpi. Yang sejati di sini, di akhirat. Yang kemarin hanya permainan. Bisa jadi begitu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, di dalam surah Al-An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Tidaklah dunia itu tempat gurau senda dan permainan. Adapun Imam Al-Basri sebelumnya sudah mengisyaratkan dunia ini kayak orang tidur. Begitu kamu bangun nanti, kamu sadar, kamu tahu yang sejati. Sekarang ini seolah-olah ini sejati kan? Sesuatu yang fana, harus diingat itu. Sesuatu yang fana, betapapun banyaknya, tidak akan menyamai sesuatu yang bako, walau sedikitnya. Jadi yang bako itu apa? Akhirat, teman-teman. Jadi waspadalah terhadap negeri yang cepat datang dan cepat pergi, serta penuh tipuan. Ini menunjukkan betapa dunia ini jangan terlalu diberati oleh hatimu. Taruh dunia itu di dalam genggaman tangan. Jangan kamu letakkan dunia itu di dalam hatimu, agar bisa kapanpun kamu bisa melepaskan dunia itu. Takut-takut nanti kita terkena penyakit al-wahan, yang mana terlalu cinta akan dunia sehingga kita takut untuk mati. Yang banyak orang pada hari ini takut untuk mati, teman-teman. Harus kita jauhi perkara ini. Jadi teman-teman, dunia itu hanya ada 3 hari saja. Kemarin, besok, dan hari ini.
hari kemarin sudah pergi, sudah lewat. Hari besok mungkin kita tidak menjumpai, nggak jelas. Kita besok masih ada apa enggak? Satu-satunya yang jelas cuma hari ini, jam ini, bahkan detik ini. Ini yang menjadi milik kita, maka manfaatkan ia sebaiknya. Jadi maksudnya Imam Al-Hasan Al-Basri ini, detik yang tadi sudah lewat, detik yang akan datang nggak tahu situasi kita bagaimana. Detik ini, jadi yang kita ada cuma detik ini sebenarnya. Maka jangan sia-siakan waktu. Manfaatkan setiap detik hidupmu untuk hal-hal yang berguna. Kalau tidak, detik yang akan datang kamu akan menyesal. Jadi masa depan masih belum jelas, masa lalu sudah nggak bisa kita ubah. Kita hanya menguasai masa kini. Maka nikmati hidupmu. Nikmatilah hidupmu itu. Sekarang lakukan hal yang tidak membuatmu menyesal di masa yang akan datang, teman-teman. Jadi yang saya ingin katakan bahwa lakukan segala kebajikan, lakukan segala kebaikan yang berterusan sehingga bisa menjadikan kita orang yang berbahagia di akhirat. Yang ingin saya simpulkan di sini bahwa dunia ini merupakan tempat tumpangan sementara dan akhirat itu kekal selama-lamanya. Jadi senantiasa melatih diri kita ini untuk melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Hidup di dunia ini tidak lama, teman-teman, cuman sekejap. Jadi lakukan terbaik, lakukan apa yang terbaik untuk orang lain dan diri kita. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonganlah kamu dalam perkara kebaikan dan kebajikan, dan jangan kamu bertolong-tolongan kepada perkara maksiat. Jaga itu, teman-teman. Insya Allah kita peroleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Ingatlah, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Insya Allah kita semua akan berjaya di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri ceramah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.